Tema, tema webinar kali ini sangat menarik karena sangat menentukan keberhasilan reproduksi pada ternak, terutama ternak besar. Hal ini penting karena keberhasilan IP ditentukan dari 5 hal di atas. 5 hal di atas yaitu deteksi birahi, prosedur Hygien, terus kemudian semen handling, towing, dan inseminasi buatannya. Salah satu contohnya yang kami contohkan adalah deteksi birahi. Kenapa penting? Karena ketepatan deteksi birahi ini dapat meningkatkan keberhasilan kebuntingan. Kemudian IB yang dilakukan terlalu awal atau terlalu lambat dalam siklus birahi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pembunuhan yang akan nanti hasilnya adalah kebuntingan. Kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam mendeteksi bedahi menyebabkan Badan Distrik Kitanata Kabupaten Magetan memiliki 34 orang inseminator yang semuanya telah memiliki sertifikat kompetensi atau SIPP dengan capaian IB pada tahun 2024 yaitu target kami di kabupaten adalah 16.000 akseptor dan capaian realisasi 17.358 akseptor atau 108,48%. Yang masih kurang, yang kami rasa masih kurang ada capaian service per consumption-nya, S per C-nya masih 2,48. Ini sesuai dengan data yang kami kirim ke provinsi. Harapannya dengan mengikuti webinar ini diharapkan adanya sharing ilmu dari narasumber dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan keberhasilan kegiatan IB dan di lapangan. Kami harapkan Bapak Ibu nanti aktif dalam webinar ini menanyakan baik nanti raise hand atau di kolom chat nanti akan eh, kendala-kendala Bapak Ibu eh, dalam melaksanakan ini di lapangan. Bapak Ibu peserta webinar pelatihan menal yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan atas dukungan dari Dompet Duafa yang telah banyak mensupport kegiatan kami serta Oksigen 24 juga selaku sponsor yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Semoga ke depan kegiatan kolaborasi ini, sinergi dan kolaborasi ini terus dilaksanakan dengan baik. Eh, Pelatihan milenial ya di dinas kami, di Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, dilaksanakan dalam 3 format. Pertama, webinar pelatihan milenial yang seperti kita ikuti sekarang ini. Kemudian pelatihan asrama yang dilaksanakan secara luring dan menginap di Balai Latihan Peternakan. Kami ada balai. Ini salah satu kegiatan di balai kami. Terus kemudian ada juga eh, pelatihan peternak milenial Go to School dengan mendatangi sekolah-sekolah SMA sederajat dan pondok pesantren. Atas terlaksanaan acara ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, support acara ini, support penuh beliau, narasumber yang sudah membagikan ilmu kepada kita semua. Kami juga difasilitasi oleh Dinas Kominfo yang telah memberikan fasilitas link Zoom sebanyak 500 peserta dan bandwidth untuk kegiatan ini. Seluruh sponsor yang mendukung terlaksanaannya acara ini, panitia yang berperan aktif semaksimal mungkin mempersiapkan acara ini. Kemudian kami ucapkan selamat mengikuti webinar kepada Bapak Ibu peserta. Semoga didiskusikan nanti eh, bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kami menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf dalam pelaksanaan webinar ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony atas sambutannya. Mohon untuk Bapak Ibu eh, mematikan suaranya nggih, supaya nanti materinya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke. Mengingatkan kembali untuk yang menanyakan presensi, nanti akan ada presensi Enggak, Bu. di akhir acara
ya. Jadi tolong untuk tidak menanyakan presensinya mana gitu. Oke, terus termasuk untuk materi juga nanti akan disampaikan di disampaikan oleh panitia. Kemudian untuk rekaman webinar ini nanti bisa dilihat di YouTube kami yaitu Peternak Milenial Magetan. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Baik, Bapak Ibu, kayaknya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan, menyimak materi dari Dr. Chandra. Dr. Chandra, apakah sudah ada? Oke, siap, Sudah Dr. siap, Felix. ya, Dokter. Oke, Baik, Bapak Ibu, mohon untuk dimatikan suaranya, nggih. Suaranya terdengar? Suara dari Dr. Chandra? Terdengar. Sudah, nggih, sudah. Terdengar. Oke, oke. Baik. Selamat pagi, Dr. Chandra. Sudah siap, nih, Dokter, untuk menyampaikan materinya? dia sambung. Delay. Baik, kepada Dr. Chandra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, Dr. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam jumpa ke teman-teman semua, teman-teman peternak, tugas para medik dan medik si manapun berada ya. Nanti saya sebutkan satu. Mungkin apa yang saya sampaikan hari ini sebetulnya sifatnya hanya untuk yang terutama yang bergerak nasi ya. Ini hanya refresh ya. Tapi ada beberapa hal mungkin yang menjadi faktor penentu kita bicara mengenai keberhasilan dari inseminasi. Udah belum ada yang bisa ini ya, share screen ya. Nah, pada kesempatan kali ini di Ngarep Ternak hari ini kita akan berdiskusi, sebenarnya nanti akan lebih banyak berdiskusi, lebih enak ya. Jadi kita bicara mengenai deteksi birahi, prosedur hygiene, semen handling, towing, dan inseminasi. Next, Mas. Jadi kalau kita eh, ini refresh yang kemarin ya. Jadi kalau kita bicara mengenai reproduksi, syarat untuk kita bisa mendapatkan hasil yang baik, full aja Mas, semuanya. Intinya ada di eh, tidak infeksi ya. Jadi kemarin itu ada kata-kata tidak infeksi, tidak ada infeksi artinya. Jadi kalaupun birahi, kalau masih ada infeksi, kita tidak akan mendapatkan hasil IB yang baik. Artinya kebuntingan tidak akan tercapai. Jadi syarat yang pertama sapi itu biar bunting adalah pertama tidak boleh ada tidak boleh stres, tidak ada infeksi karena stres akan membuka peluang untuk terjadi infeksi. Kemudian penurunan makan misalnya itu juga tanda-tanda sapi tidak baik-baik saja. Artinya kalau sapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kemudian dia birahi, kita lakukan inseminasi buatan, kebuntingan tidak akan bisa tercapai. Baik, next. Ada 11 faktor eh, yang akan bisa membuat sapi bunting. Jadi mulai dari cara kita mendeteksi birahinya, kemudian sampai ke siklus hormonnya. Kalau kita lihat totally semuanya, itu ada 96% tuh ada hubungannya dengan manajemen dan environment. Servis penjantannya hanya 1% dan betina buntingnya hanya 3%. Hari ini kita akan bicara mengenai poin nomor 1, yaitu deteksi birahi, kemudian hygiene, teknik IB-nya, kemudian handling semennya, kemudian waktu IB-nya, kemudian metode towing-nya. Next. Dhuwur-dhuwur niku to. Pas iki misalnya ditanya iki, misalnya usul akhir itu mana saja Mas? Kaya nek akhir dalam hal usia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sing 11 niku BDR faktor ini kalau 11. saya buat klaster ya. Saya buat klaster untuk keberhasilan IB.
kalau kita bikin klaster, faktor yang menyebabkan IB kita berhasil ada 3 ya. Terutama yang pertama adalah sumber daya manusianya, yang keduanya klaster semen, yang ketiga adalah klaster dari sapinya. Kita bicara mengenai satu ya. Poin yang pertama, klaster pertama adalah klaster sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi inseminator, kemudian ada peternak, ada staf pemelihara kontainer ya. Yang kedua adalah bagaimana semen itu disajikan atau diproduksi. Jadi kualitas semen sesuai dengan SNI. Kemudian yang klaster ketiga adalah sapi betina. Sekarang kita bicara mengenai klaster pertama, SDM atau inseminator. Ini bisa meliputi misalnya inseminatornya bagaimana melakukan teknik IB-nya, apakah sudah betul atau belum misalnya. Atau misalnya datangnya sering terlambat atau tidak. Dari laporan pertama kali laporan IB. Nah, ini juga ada faktor inseminator. Kemudian yang kedua faktor peternak. Peternaknya betul nggak mengenali sapinya itu birahi? Jangan-jangan laporannya laporannya salah gitu. Jadi yang dilihat itu bukan sapinya birahi gitu, sapinya kurang makan karena teriak-teriak. Atau mungkin misalnya eh, tidak tahu sebetulnya sapinya ini birahi atau tidak gitu. Cuma kira-kira kayaknya birahi ya. Ini juga ada faktor dari manusianya ya, dari sumber daya manusianya. Kemudian staf pemelihara kontainer. Nanti kita akan juga bahas bagaimana menghandling semen sehingga bisa menghasilkan uh, keberhasilan IBA yang tinggi. Ya, bisa saja misalnya selama ini pemelihara kontainernya tidak pernah meriksa misalnya kualitas dari semen yang ada di dalam kontainer. Kemudian juga yang kedua kita bicara mengenai semen. Kualitas semen ini sesuai dengan SNI harusnya itu motilitasnya adalah 40% dengan total motilitasnya itu 25 juta. Jadi sekitar 10 juta harusnya motilitasnya itu. Kalau di bawah itu berarti kualitas semennya sudah menurun. Tapi begitu setelah 24 jam semen itu kita terima dari balai semen ya, dari BBIB atau dari BIB, itu menjadi tanggung jawab dari penerima. Jadi kalau kita mau komplain, bahwa ibu sekalian terutama yang menghandling bagian penerimaan semen, itu kurang dari 24 jam ya. Itu harus sudah melakukan pemeriksaan. Jangan-jangan pada saat diterima memang sudah kondisinya yang buruk. Nah, itu bisa kita lakukan klaim ya, bahwa ini kualitas yang kita terima di bawah standar, di bawah ISO. Kemudian yang terakhir adalah sapi betinanya. Kita bicara tadi yang pertama ya, kesehatan reproduksi. Sapi yang kita lakukan pemeriksaannya atau kita lakukan inseminasinya, ini sapi-sapi yang harus dalam kondisi kesehatan reproduksinya baik. Makanya kemarin batch pertama dan batch kedua itu Dr. Sugeng dan Dr. Dedi itu memberikan materi bagaimana persiapan sebelum melahirkan, kemudian pasca melahirkan. Ini penting sekali karena ini akan menyangkut bagaimana kesehatan reproduksi dari sapi. Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin banyak pertanyaan ya. Salah satunya misalnya ya, kemarin ada mengenai PMK. Kenapa sih sapi setelah PMK? Ya terutama sapi-sapi yang produksinya tinggi, reproduksinya terganggu. Salah satunya karena sapi ya. Sapi itu ketika dia sakit, kemudian dia makan, metabolismenya itu yang dia gunakan, hasilnya itu adalah pertama membuat tubuhnya sehat dulu. Setelah dia tubuhnya sehat, yang berikutnya energi yang dia makan atau makanan yang dia makan itu digunakan untuk meningkatkan berat badan tubuhnya. Setelah dia jatuhkan sehat, kemudian dia berat badan tubuhnya tercapai, body weight-nya ya. Jadi syarat untuk reproduksinya baik, berat badannya dia harus tercapai dulu targetnya. Begitu berat badannya tercapai, baru dia bicara mengenai reproduksi. Jadi reproduksi ini ketiga setelah dua hal ini terpenuhi. Jadi kesehatan reproduksi ini penting karena target dari kebuntingan itu semuanya harus siap. Jadi kalau misalnya dia kondisinya masih sakit, jangankan bicara mengenai bunting ya, tubuhnya dia juga harus sehat dulu. Ini belum tercapai, dia harus tercapai dulu. Begitu sehat, dia drop. PMK kemarin kan yang diserang adalah bagian mulut ya, salah satunya. Sehingga dia makannya kurang. Begitu makan kurang, asupan kurang, otomatis kebutuhan nutrisi, metabolik standarnya dia juga akan berkurang. Terus bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya ya
bagaimana cara kita meningkatkan gizi dari makanan yang diberikan kepada sapi. Itu sangat mempengaruhi. Jadi 70% dari masalah reproduksi, masalah dari sapi, itu kebanyakan dari metabolis atau dari pakan. Kemudian yang berikutnya adalah umur produktif. Jangan-jangan sapi kita ini sudah melahirkan lebih dari 9 kali, misalnya 10 kali ya, pengennya muda terus gitu. Nah ini juga penting, kita harus tahu, terutama kalau kita membeli sapi yang ada di pasar atau di luar ya, yang kita tidak tahu recordingnya. Jangan-jangan sapi yang kita beli ini sudah foilnya sudah foil 4 ke atas misalnya ya, pada saat datang. Kemudian kita sudah pelihara lama di sini, kita tidak sadar bahwa sapi kita sudah tidak produktif sebetulnya umurnya. Jadi harus perlu dilakukan replace. Baik, next. Lanjutnya Mas. Ini mungkin refresh saja, terutama untuk teman-teman peternak ya, teman peternak. Birahi itu dulu kita diajarkan itu ada 3A ya, abang, abu, anget. Tapi jelas bahwa sebetulnya birahi itu tidak perlu ya, tidak harus memenuhi 3 ini ya. Harus abang, harus apa? Harus merah, harus abu, bengkak ya, harus anget. Ketiganya harus tampil, tidak. Kita bisa mengamati itu mulai dari pertama misalnya sapi itu biasanya kalau birahi itu gelisah karena tidak nyaman ya, seperti tidak nyaman. Dia gelisah, teriak misalnya. Lebih aktif ya, tidak mau diam, suka menaiki dari naiki ya. Itu ciri-ciri dari birahi. Kemudian yang jelas yang harus kita perhatikan adalah perubahan pupanya. Maka saran saya baik peternak, kemudian inseminator, kemudian petugas paramedik medik reproduksi ya, itu harus sering-sering melihat perubahan. Jadi kita tahu pulpa yang normal yang tidak mengalami birahi dengan yang tidak birahi. Karena ada saja sapi yang dia tidak teriak, ya, yang dia tidak teriak-teriak, yang dia tidak menaiki, tapi pulpanya sudah berubah, sudah bengkak, warna merah, kemudian hangat ya. Itu menunjukkan ciri-ciri bahwa sapi sudah birahi. Jadi kenapa sapi itu pulpanya bengkak? Karena pada saat dia birahi, biasanya inervasi dari pembuluh darah ke arah vagina itu menjadi lebih aktif. Ya, saking aktifnya ada kadang-kadang kita menemukan pada saat estrus atau hari ketiga itu terjadi pendarahan yang hebat. Itu sebetulnya normal sekali, sama seperti manusia ya, terjadi menstruasi. Nah, vulva sapi yang bengkak, merah dan terasa hangat ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri, dari salah satu ciri dari deteksi birahi. Kemudian keluar lendir biasanya. Tapi tidak semua sapi keluar lendir pada saat dia birahi. Bisa saja, misalnya dalam kondisi hormonal yang tertentu, lendirnya hanya sedikit, sehingga tidak bisa keluar terlihat seperti yang kita lihat biasanya. Nah, dari keempat ini adalah cara kita deteksi birahi secara konvensional. Jadi deteksi birahi secara konvensional kita hanya melihat dari gejala klinis sapi. Nah, masalahnya kebanyakan sapi ini tidak menunjukkan gejala klinis birahi. Gitu. Nah, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Kenapa penyebabnya? Nah, kita sebutnya silent hit ya, atau dia birahi diam-diam. Jadi kebanyakan yang kita cek itu, kita periksa dengan menggunakan SG, sapi ini sebenarnya secara siklus dia normal ya. Normal, cuma dia tidak menunjukkan gejala birahi. Gejala birahi yang tadi yang nomor 1 sampai nomor 4 ini dia tidak kelihatan, atau abang-abang hangatnya tidak kelihatan. Seperti sapi itu birahi. Salah satu penyebabnya adalah masalah di hormonal. Nah, hormonal ini nanti akan berhubungan dengan nutrisi yang dia dapatkan. Baik, next. Di dunia peternakan saat ini kita lihat bahwa deteksi birahi sudah tidak lagi secara konvensional, bahkan bisa menggunakan alat-alat diagnostik yang lain ya, seperti menggunakan USG. Kita lihat dari perubahan siklus dari ovariumnya ya, dengan menggunakan USG kita bisa cek ya. Kemudian juga menggunakan alat yang dipasang di kaki, kemudian dia mendeteksi adanya perubahan panas tubuh ya. Tadi kan kita tahu ya, pada saat sapi birahi itu biasanya panasnya akan meningkatnya di bagian vulva ya, dia akan membengkak. Nah, perubahan-perubahan itu bisa deteksi dengan alat modern, termasuk misalnya posisi dia sudah lewat misalnya. Jadi nanti biasanya dengan menggunakan software itu akan masuk ke
Running ke rakat. apa? Ke aplikasi ya. Running Aplikasi itu akan menginformasikan running kepada rakat. inseminator kapan waktu yang tepat Tanya untuk loh. melakukan birahi, seksi birahi. Baik, next. Atau kita juga menggunakan sama ya, ini dengan cara co-manager. Jadi deteksi birahi modern itu dengan telinganya di situ sudah tercatat datanya, recordingnya. Tapi ada satu hal, next Mas, yang perlu kita lakukan adalah recording. Ya, sebenarnya cara yang terbaik kita melakukan mengetahui deteksi birahi itu dengan recording reproduksi. Kenapa? Karena setiap sapi itu memiliki karakter reproduksi yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Saya mengingatkan mengenai reproduksi ya, mengenai recording reproduksi karena sebagian besar kita menganggap bahwa recording ini tidak penting ya. Atau mungkin juga menganggap bahwa tidak perlu dilakukan gitu. Bahkan ada yang hanya membuat catatan-catatan misalnya di dinding ya, kemudian ditulis di kandang ya, yang dia terlihat bahwa itu mudah sekali hilang ya, hapus ya, terhapus. Padahal recording reproduksi ini penting karena setiap sapi ini memiliki siklus yang berbeda-beda atau ciri-ciri reproduksi yang berbeda. Jadi cara yang terbaik kita mendeteksi birahi adalah kita melakukan recording reproduksi. Itu yang paling penting. Di antara semua sistem itu, seperti sistem modern itu, dasarnya adalah recording reproduksi. Dari recording reproduksi itu bisa ditentukan nanti hari keberapa dia bagusnya kita lakukan birahi. Jadi deteksi birahi itu kadang-kadang kita kalau misalnya menerima IB ya, petugas memberikan kartu IB ya. Di kartu IB itu sebetulnya adalah recording reproduksi. Pesan saya, kartu itu karena itu bisa memberikan gambaran bagaimana siklus selanjutnya. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya dia sudah 2 kali, 3 kali di IB, apa yang harus kita lakukan? Kalau 2 kali, 3 kali IB, saran saya, misalnya nih, kita punya sapi, sapi itu sudah 2, 3 kali di IB, tidak berhasil, saran saya dilakukan pemeriksaan reproduksi secara detail. Sehingga kita tidak perlu menunggu lagi 2 sampai 3 kali lagi di IB, kemudian terjadi kegagalan. Baik, terus lanjut Mas. Kemudian apa tipsnya untuk deteksi birahi? Ya, yang pertama, ya, sering-sering kita amati sapi kita di sekitar perubahan sinar matahari. Jadi biasanya sapi-sapi ini birahi itu di antara matahari terbit ya pada saat pagi hari atau sebelum matahari terbenam. Nah, ini sering kita amati. Sehingga nanti kita catat sapi A ini biasanya birahinya di pagi hari, sapi B misalnya biasanya di sore hari nih. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini yang kita catat ini kita bisa tahu sapi kita ini kapan sih birahinya. Jadi jarang sekali sapi itu memperlihatkan gejala birahi itu di siang hari. Jadi rata-rata itu di antara yang matahari terbit belum matahari terbenam. Jadi antara pagi sama sore. Nah, itu yang harus kita lihatkan. Ya. Bahkan di satu kandang saya pernah menemukan, saya tanya petugas ini ya, petugas kandang, eh, birahinya kapan, mereka tidak pernah melihat. Kenapa? Karena mereka ini datangnya jam 8, jam 9. Kemudian pulang itu jam 4. Jadi mereka tidak pernah melihat sapi birahi. Jadi menganggap bahwa tidak ada birahi di sapinya. Padahal sebetulnya sapinya birahi. Jadi kalau kita geser waktunya untuk mengamati tadi paginya ya, setelah subuh misalnya sampai jam 6 pagi kita cek, atau misalnya sore setelah di atas jam 5, kita akan menemukan sapi itu birahi. Jadi deteksi birahi itu cukup kita lihat, diamati dari kebiasaan ini kita rubah sedikit ya. Yang kita bisa tahu berapa persen sapi kita yang birahi. Kemudian gejala birahi itu terbanyak adalah sebelum matahari terbit biasanya pagi hari. Kemudian kalau memungkinkan, ya, kalau kita memelihara itu difristolkan atau di dalam kandang tidak diikat. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Tapi yang jelas, kenapa kita harus lihat ya, difristolkan? Kalau difristol itu bebas itu kita akan melihat gejala birahi yang lain seperti jadi menaiki ya, gelisah dia menaiki atau dinaiki itu bisa kelihatan. Atau dia mengejar-ngejar betina yang lain atau dia dikejar-kejar sama betina yang lain misalnya itu bisa kelihatan. Baik, next.
Selanjutnya kita bicara mengenai cement handling ya. Jadi bagaimana kita menghandling cement? Yang pertama kita harus memastikan bahwa kualitas semen ini harus selalu kita dalam kondisi yang dievaluasi ya dan ditangani dengan baik. Beberapa teman-teman di depo itu kadang-kadang lupa ya melakukan evaluasi dari semen yang kita simpan di depo ya. Padahal sebetulnya minimal kita melakukan rutinitas untuk melakukan pemeriksaan itu adalah 1 bulan sekali untuk melihat mobilitas dari spermatozoa. Minimum kita harus mendapatkan angka 40%. Kalau di angka 30%, maka kita akan mendapatkan nilai keberhasilan IB yang akan menurun. Jadi bukan hanya faktor dari petugas IB di lapangan, tapi juga cement handling ini penting sekali ya. Dari awal, dari depo tadi pemeriksa secara rutin. Kemudian konsentrasi sel spermatozoa itu minimumnya harus 25 juta. Jadi kalau misal 40% minimal progresifnya kita dapat, itu kita mendapatkan 10 juta. Ini sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi pakai double straw ya untuk melakukan inseminasi buatan atau IB ya. Cukup dengan satu saja sebetulnya tidak ada masalah. Kalau standarnya spermatozoa motilitasnya dan konsentrasinya bisa terjaga. Kemudian ini yang paling penting, jadi semen handling ini yang saya poin sekarang sekali ya adalah mengenai manajemen kontainer. Karena beberapa kawan-kawan itu manajemen kontainernya diabaikan ya. Yang pertama adalah mengenai ketinggian dari N2 cairnya pada kontainer operasional. Jadi ketinggian N2 cair ini penting, dia harus bisa merendam kanisternya ya. Minimal itu di atas kanister. Jadi jangan sampai nanti kanisternya di atas, bibir kanisternya itu di atas dari ketinggian N2 cair di dalam tabung depo ya. Kemudian yang kedua, kita mengangkat kanisternya untuk mengambil semen itu tidak boleh melebihi layar kontainer. Yang ketiga, ya, kanister harus selalu kondisi terendam tadi ya, syaratnya sepertiga di atasnya kanister. Oke, next Mas. Ini saya berikan gambarnya ya. Contoh ini untuk ya, manajemen kontainer. Yang gambar di atas, ini seringkali kita mengangkat kanister itu melebihi dari leher kontainer. Ya, ini yang saya silang merah ya. Atau yang kedua, masih di leher kontainer, tapi di bawahnya. Melewati batas frost line. Frost line itu kalau kita amati ya di tabung kontainer itu ada garis ini ya di bawah itu ada tulisan frost line ya. Itu garisnya. Itu tidak boleh melebihi itu sebetulnya. Jadi kalau kita mau menarik kanister, mengambil straw. Bayangkan kalau sekali dia terjadi yang namanya towing sebenarnya, towing tanpa kita sadari. Karena perbedaan suhu antara di atas ya dengan di bawah itu jauh sekali ekstrim. Ini menyebabkan turun naik suhu di straw. Kalau cuma sekali, kalau kita berkali-kali turun naik, itu akan menyebabkan kerusakan dari spermatozoa. Next time, next week ya, nanti Dokter Langgeng itu akan menjelaskan karena penelitian beliau mengenai kerusakan dari spermatozoa. Yang akibat turun naik tadi, salah satunya. Jadi bagaimana yang baik? Yang baik adalah mengangkat kanister itu tidak boleh melebihi dari cross line. Mengambilnya menggunakan pincet, jadi masuk ke dalam. Pertanyaan saya, bagaimana petugas ini mengambil dari depo? Apakah dengan ini di cross line atau di bawah cross line atau di atas cross line rata-rata? Kalau saya amati ini beberapa depo ya, rata-rata ngambilnya di ini ya, Di atas, di pas atas. persis di leher ya, pas persis di leher, kemudian lama sekali di Iya, atas itu iya ya. dok. Ya, lama sekali di atas, kemudian baru dimasukin ke kontainer-kontainer yang kecil ya. Nah, ini bayangkan kalau ini dilakukan hampir setiap hari. Nah, ini bisa merusak dari kualitas dari semen. Jadi yang bagus di frost line tadi ya, di bawah garis, kemudian pada saat mengambil menggunakan pinset atau menggunakan alat jepit yang lain ya. Oke, untuk menghindari terjadinya towing yang tidak baik. Oke, mungkin itu mengenai towing ya. Mengenai manajemen kontainernya, sekarang bagaimana towing yang baik?
kita dalam melakukan towing itu harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya kondisi lingkungannya dia panas ya, towing kita harus dilihat suhunya berapa. Karena suhu rekomendasi suhu towing ini adalah 37,5 derajat Celcius selama 30 detik. Ini sudah ada penelitian, nanti saya akan tampilkan penelitiannya ya. 37,5 derajat Celcius selama 30 detik. Shelf life dari spermatozoa itu akan terus menurun. Jadi spermatozoa yang sudah di towing ini akan terus menurun sejak towing pertama kali. Jadi semenjak tadi keluar dari leher itu sebenarnya sudah towing, ya karena perbedaan suhu yang ekstrim. Kemudian keluar dari apa? Keluar dari kontainer itu sudah ada suhu ruang. Kemudian masuk ke air, misalnya kita towing dengan menggunakan air, ya itu sudah ada towing, sudah ada perubahan suhu. Kita tahu bahwa perubahan suhu ini bisa membunuh atau mematikan dari spermatozoa. Nah, shelf life spermatozoa Coba yang dibeli setelah ini towing adalah 20 sampai 25 menit. sama ya yang Jadi yang selama kita memasukkan sperma tadi ke aseptor ya, semakin lama kita melakukan IB, 20 sampai 25 menit itu akan semakin menurunkan dari tadi fertilitasnya 40%, itu bisa turun jadi 30%, 20%, 10%. Sehingga pada saat kita melakukan IB, ternyata yang dimasukin spermanya sudah mati semua. Karena kita terlalu lama ya. Jadi maksimal itu 20 sampai 25 menit itu sudah terakhir ya, 20 sampai 25 menit, bukan jadi angka yang ini ya. 20-25 menit masih ada sisa gitu. Nah, biasanya 20 sampai 25 sudah banyak yang mati. Oke, next. Ini adalah penelitiannya mengenai persentase mortalitas spermatozoa setelah towing ya. Jadi kalau kita towing selama 10 detik dengan suhu 26, 37 sampai 42 derajat, ternyata yang paling baik adalah di angka suhu towing di 7 derajat. Jadi rataannya di 58,4%. Baik, next. Nah, sekarang kita bicara mengenai setelah towing tadi selesai, kita bicara mengenai inseminasi. Teman-teman inseminator perlu paham bahwa kita ini prinsipnya membahasakan diri sebagai kurir misalnya. Setengah kilo sama ada kue satu itu untuk Hamzah ya angkatnya. Jadi harus pas waktunya. Karena pada dasarnya inseminator adalah kurir, kita pembawa dari spermatozoanya. Kalau tadi handlingnya sudah tepat, ya, kemudian pada saat kedatangan straw-nya sudah tepat, ya, deponya sudah bagus, inseminatornya tidak bisa disalahkan karena hanya sebagai kurir. Tetapi ini adalah poin pentingnya. Kalau dia tidak bisa berlaku sebagai kurir yang baik, maka dia bisa menjadi faktor salah satu tadi 3 faktor cluster ya. Salah satunya SDM itu inseminator. Itu SDM yang kalau misalnya kita tidak bisa memasukkan dengan tepat waktu pada saat yang pas, maka tidak akan bisa terjadi yang namanya kebuntingan. Oke, next time. Nah, ini kita bicara mengenai timing sekarang ya. Timing dari inseminasi. Awal estrus katakan misalnya di 0 ya. Maka yang paling pas adalah melakukan inseminasi adalah 7 sampai 18 jam setelah onset estrus. Kita lihat garis yang merah. Jangan sampai terlalu cepat. Kalau terlalu cepat misalnya, wow, ini biasanya peternak nih maunya ya. Pagi misalnya terlihat estrus ya, misalnya jam 6. Mintanya sekarang juga datang. Ya, pagi ini juga di IB. Padahal kalau kita lihat onsetnya, dia baru
baik dilakukan setelah 7 jam. Jadi kalau jam 6 itu harusnya di atas jam 1, jam 2, ya jam 3. Tunggu sore, tunggu suhunya turun. Jadi terlalu cepat juga tidak baik, terlalu lama juga tidak baik. Pagi dilakukan estrus, ternyata baru kita lakukan IB besoknya atau 24 jam. Itu sudah lewat. Kenapa kita harus tepat? Karena kita bicara mengenai ovulasi. Kalau bicara mengenai birahi saja, itu gampang. Kita suntik, sapi itu birahi. Tapi kalau kita bicara mengenai bunting, waktu antara estrus sama ovulasi harus pas. Ovulasi itu adalah peristiwa bagaimana sapi atau ovarium itu mengeluarkan sel telurnya. Karena inti dari kebuntingan itu bertemunya antara spermatozoa dengan ovum, ya, bukan birahinya. Kayak lagi, saya ingetin ya, kalau pengen sapinya bunting, itu bukan birahi, ini adalah ovulasinya. Sel telurnya yang ditunggu untuk bertemu dengan spermatozoa. Sehingga kondisi ini yang harus dilihat. Jangan sampai nanti setelah onset estrus yang terlewat ya, kemudian spermatozoa itu dia tidak bertemu ovum, tidak akan pernah terjadi namanya fertilisasi. Tapi kalau onsetnya pas, ya kita melakukan IB-nya pas di waktu yang merah ini, insya Allah dari spermatozoa ini akan bertemu dengan oosit, akan terjadi fertilisasi 10 sampai 11 jam setelah estrus terakhir. Jadi kita bisa menemukan kebuntingan di sini karena sudah bertemu dengan oosit. Kalau terlalu lama, dia dilakukan spermatozoa dimasukkan ke dalam ruang, dimasukkan ke dilakukan ya. Itu yang terjadi adalah si oosit ini atau sel telur ini, ovulasi ini, ya, dia akan menunggu terlalu lama, kelelahan sehingga akan banyak yang mati. Oke. Oke, next. Nah, kalau kita bicara mengenai timing keberhasilan AIB tadi ya, ini ada hubungannya dengan conception rate atau angka dari kebuntingan. Di bawah 6 jam, biasanya angka conception rate-nya 50% ke bawah. Kemudian antara 6 sampai 12 jam setelah, ya interval antara estrus dengan IB ya. Kalau 6 sampai 12 jam itu keberhasilannya hampir mirip dengan di bawah 6 jam. Tapi antara 12 sampai 18 jam tadi, ini yang paling tinggi. Conception rate-nya bisa hampir mencapai 60%. Kemudian selanjutnya 18 sampai 24 jam terus menurun sehingga ya dia bawah 24 jam itu biasanya rata-rata conception rate-nya rendah sekali. Jadi saran kita adalah inseminasi itu jarak antara 12 sampai 18 jam. Untuk kasus yang normal ya. Untuk kasus yang normal nanti akan dibahas dalam bahasan lanjutannya. Jadi normalnya antara 12 sampai 18. Oke, next. Nah, kalau kita kemarin bicara mengenai jarak kelahiran ya, dibicara di persiapan kelahiran dan pada batch awal, ini ada pengaruhnya dengan angka conception. Jadi kalau misalnya Calvin pengaruh interval antara persalinan terhadap angka conception ini bisa kelihatan. Kalau misalnya dia 1 sampai 20, di antara 20 hari setelah dia melahirkan, itu biasanya conception rate-nya rendah sekali. Yang paling baik adalah di 41 hari sampai 60 hari setelah melahirkan. Ini artinya apa? Artinya sudah terjadi yang namanya involusi uteri secara sempurna. Jadi saran saya pada saat setelah melahirkan ya, terus kemudian 1 bulan kemudian atau jarak 21 hari kemudian sapinya birahi, saran saya udah dulu IB-nya. Karena ini mempengaruhi angka kebuntingan. Diundur sampai dia di atas 41 hari atau 2 kali estrus. Jadi estrus kedua diperiksa kondisi dari uterusnya. Kalau uterusnya sudah bagus, kemudian tidak ada infeksi, di metri check sudah bagus, angkanya 0, silakan di IB. Insya Allah nilai dari conception rate-nya akan tinggi. Terus kemudian ini ada di atas 80 lebih tinggi. Ya, tapi kan tidak mungkin kita menunggu sampai sapinya berbulan-bulan tidak diisi ya.
Jadi yang paling baik adalah kita start di angka 41 sampai 60 hari setelah dia melahirkan. Itu yang kita lakukan IB yang baik. Jadi pengaruh interval persalinan tadi pada angka conception ini yang paling bagus adalah setelah 2 kali estrus kita lakukan IB. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara bahwa pada prinsipnya inseminator adalah kurir, dan kurir itu harus bersih. Jadi kalau kita mengirim barang, ya, kondisinya misalnya jelek ya, terus kemudian kotor, mungkin yang menerima tidak akan mau ya, tidak akan mau menerima barang itu. Nah, hygiene ini penting sekali saya ingatkan karena memang ada beberapa petugas yang mohon maaf saya lihat juga tidak menjaga hygiene dengan baik. Yang pertama yang penting ya, saya jadi hanya poinkan saja karena kalau prosedur IB semua saya yakin lebih hebat dari saya ya tiap hari karena melakukan ya. Tapi yang poin-poin kritikalnya yang saya berikan itu yang pertama adalah selalu bersihkan vulva dengan tisu yang baru ya. Jadi pada saat kita sebelum melakukan atau kita memasukkan gun ke dalam vulva ya, tolong vulvanya dibersihkan dulu dengan tisu. Jadi harus siapkan tisu sebetulnya. Ya. Jangan hanya mengandalkan tangan ya. Jadi bersihkan, setelah bersih, vulva kering, yakinkan bahwa vulvanya bersih dan kering, kemudian baru dimasukin gun IB-nya. Kenapa? Nah ini juga, kalau kita melakukan ini tidak hijin, ya, vulvanya dalam kondisi kotor, itu sama seperti kita memasukkan bibit penyakit ke dalam rahim atau ke dalam uterusnya sapi. Karena gun IB ini nanti ujungnya adanya di uterus. Jadi bisa saja kita menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya metritis atau endometritis. Karena tadi gun IB kita kotor, ya kena kotorannya sapi, masuk ke dalam tidak dibersihkan. Yang kedua, ya ini juga jarang dilakukan. Ya, ini kalau ditanya nih berapa sering inseminator ini melakukan pembersihan gun ya, gun setiap ini ya, setiap kapan? Jangan-jangan ada setahun sekali, ada 2 tahun sekali, mungkin ada nggak pernah ya. SOP-nya harus selalu dibersihkan setiap minggu, ya, bongkar, rendam, sikat dan jemur. Nah ini juga ada faktor tadi, faktor yang di atas ya, itu bisa juga menyebabkan penyakit di uterusnya ya. Kemudian selalu simpan gun dalam kondisi kering. Jadi setelah dipakai, digunakan, dikeringkan, ya, dibersihkan, kemudian kering, baru disimpan. Kenapa? Bisa jamur, ya, bisa ada bakteri yang masuk ke dalam KNIB kita, dan itu yang menimbulkan problem masalah di setiap kandang. Oke, next, Mas. Nah ini adalah gambaran ya. Kalau kita lihat ya, yang sebelah kiri ini akan kita temukan kalau kita mau melakukan IB ya, kotor ya. Nah, ini jangan main hantam aja nih, harus dibersihkan dulu. Jadi yang paling bagus itu ada sebelah kanan. Jadi sudah bersih semuanya, baru kan IB kita gunakan, kita masukkan. Jangan sampai nanti kita dalam kondisi kotor masih kita lakukan IB. Ini sama seperti memasukkan bibit penyakit ke dalam uterus atau ke dalam serviks dari sapi yang kita IB. Jadi jangan-jangan tadi faktor SDM-nya salah satunya inseminatornya tidak melakukan hygiene ya, yang menyebabkan sapinya jadi tidak bisa bunting. Next. Jadi kuncinya harus sempurna sejak IB pertama. Bahwa sekalian kita lihat ya, conception rate pertama kali kalau kita sempurna ya, itu tinggi sekali, 48%. Kalau misalnya kalau kita misalnya melakukan IB itu tidak sempurna, ya, dari awal tidak sempurna, itu kita akan melakukan pengulangan. Jadi kalau kita lihat angkanya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi harus sempurna sejak pertama sehingga tidak menimbulkan masalah di IB berikutnya. Itu IB pertama kita masalah, biasanya IB kedua juga agak sulit, IB ketiga agak sulit. Dan selanjutnya setelah dia melahirkan atau misalnya dia sapi itu bunting ya, biasanya buntingnya juga bisa bermasalah. Oke, next time, next slide. Nah ini sebagai catatan ya, bahwa sperma itu bisa bertahan di dalam
uterus itu antara 24 sampai 30 jam. Kalau lewat 30 jam, kalau lewat 30 jam, spermanya akan mati. Sel telur itu bertahannya lebih pendek lagi, antara 8 sampai 12 jam. Sehingga kita harus bisa melakukan waktu tadi ya, 6 sampai 6 sampai 7 sampai 12 jam tadi ya. Waktu yang tepat untuk melakukan IB dengan pertimbangan tadi. Dengan sperma bertahan 24 sampai 30 jam menunggu kedatangan dari sel telur sehingga sama-sama fresh. Nah, itu bisa meningkatkan nilai kebuntingan. Oke, next. Apakah pagi dan sore ada bedanya? Ternyata dari hasil penelitian melakukan IB pagi dan sore itu tidak ada bedanya. Jadi melakukan pagi boleh, sore boleh. Dengan catatan tadi ya, waktunya 8 sampai 12 jam setelah awal estrus terlihat. Jadi jangan sampai itu terlewat justru. Kalau pagi boleh, sore boleh ya. Lebih bagus adalah pagi dan sore karena kalau siang itu waktu panas karena kita harus bisa menghindari sperma dari papar sinar matahari yang langsung. Oke, next. Oke, sekarang tips IB-nya. Yang pertama, lakukan IB di tempat teduh ya, teman-teman sekalian. Jadi jangan melakukan IB di ruangan terbuka yang matahari langsung. Biasanya persentasenya juga eh, menurun ya. Kemudian, kalau misalnya tidak ada tempat teduh, minimal tempat yang beratap ya. Karena untuk menghindari terpapar sinar matahari langsung. Kemudian lindungi gan IB dari sinar matahari langsung. Bisa ditutup dengan menggunakan tangan, bisa menggunakan apa? eh, kain atau apa ya. Yang penting jangan sampai terpapar langsung karena itu pengaruh suhu tadi ya bisa cepat membunuh sel sperma. Kemudian kalau mau dilakukan pagi sebelum jam 10 atau sore setelah jam 4. Jadi bisa diatur jadwalnya. Sama seperti kita ya kalau kalau siang juga panas sekali. Jadi kita juga kegerahan ya. Kalau kita kegerahan mungkin nggak akan menimbulkan masalah apa-apa ya. Tapi kalau sperma terlalu panas dia akan menurunkan motilitas dan persentase dari hidupnya. Kemudian eh, sapinya untuk menghindari cekapan panas ya bisa diberikan soda kue 100 gram per ekor per hari seperti kemarin tipsnya dokter Dedi ya pada saat sapi stres ya, itu salah satunya eh, bisa menimbulkan masalah di reproduksi. Jadi kalau misalnya kita menemukan di kandang kita itu eh, suhu yang ekstrim ya perubahannya antara panas dengan dingin, saran kita setiap hari berikan soda kue. Ini murah sekali ya. 100 gram itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 sendok makan ya. Per hari bisa ditabur, bisa ditabur. Oke, next. Jadi saya tambahkan sedikit mengenai heat stress ya. Heat stress itu bisa disebabkan karena panas dari metabolisme. Bapak Ibu sekalian, terutama peternak sapi perah, tentu tidak akan pernah lepas yang namanya metabolik ini dari misalnya pakan-pakan konsentrat ya, pakan-pakan konsentrat yang diberikan itu biasanya menimbulkan metabolisme tinggi ya, panasnya mengeluarkan panas yang tinggi. Kemudian tubuh yang terlalu banyak gerakan tubuhnya ya, atau misal kandang yang berdekatan itu juga menimbulkan panas ya. Kemudian panasnya juga bisa disebabkan karena radiasi matahari atau misalnya kombinasi dari semua ini. Nah, ini bisa menimbulkan heat stress. Jadi suhu itu bisa sampai di atas 30 ya, tinggi ya ininya. Oke, next. Apa sih kalau misalnya heat stress itu menyebabkan apa? Yang pertama, efek dari stres itu bisa membunuh embrio. Jadi kalau misalnya kita kita katakan tadi IB kita sudah bagus ya, semuanya sudah bagus, aseptornya sudah bagus, ternyata sapinya mengalami heat stress. Nah, embrio yang sudah terjadi ini bisa saja mati atau kita kenal disebut kematian embrio dini. Nah, beberapa kita melakukan pemeriksaan USG ya. Saya melakukan USG itu di umur 21 hari, 27 hari sudah kita bisa lakukan IB ya, apa pemeriksaan USG. Pada saat bulan kedua, bulan ketiga kita lakukan pemeriksaan ulang, itu tidak terjadi perkembangan. Ternyata tadi salah satunya adalah embrionya tidak berkembang dengan baik. Oke, baik. Selain itu, efek stres juga bisa merusak sperma.
Jadi kalau spermanya rusak, ya. Jadi gini, sperma itu begitu masuk ya, dia butuh waktu untuk melakukan kapasitasi atau pematangan di kepalanya. Nah, kalau dia terlalu tinggi kapasitasinya, bukan dia menjadi matang atau menjadi siap untuk menembus zona pelusida dari si ovum ya, justru dia bisa merusak kepala dan sperma. Kalau rusak kepala spermanya itu bisa menimbulkan masalah. Yang pertama mungkin kalau misalnya IB-nya tidak jadi tidak masalah. Kebanyakan itu IB-nya jadi ya, yang dihasilkan juga pedetnya banyak yang cacat. Nah, biasanya ini bisa menimbulkan masalah atau kematian embrio dini yang tinggi. Ya, jadi efek dari stres sangat luas sekali ya. Jadi tadi ya kita sudah lihat kan panas matahari langsung itu juga bisa stres. Oke, next. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara mengenai peningkatan reproduksi, yang pertama kita harus memiliki recording reproduksi yang baik. Ya, kapan dia IB pertama kali, kapan dia bunting pertama kali, kapan dia melahirkan, apa yang terjadi dengan dia pada saat dia melahirkan, itu harus tercatat. Ya, baik itu sapi darah maupun sapi dewasa. Kemudian masalah-masalah yang terjadi pada saat dia melahirkan itu perlu dicatat juga, sehingga kita menjadikan bahan referensi kita berikutnya kalau dia jadi punya masalah. Siklusnya dia akan selalu berulang. Nah, itu kita bisa bicara di recording tadi. Jadi kalau recording kita lengkap, insya Allah kita bisa melakukan analisa penyebab kegagalan dari deteksi birahi kita atau kegagalan dari IB kita itu apa. Ya. Yang kedua, kontrol jadwal repro. Ya, kapan waktunya misalnya kering kandang, kapan kita melakukan eh, pemberian mineral misalnya, kapan kita melakukan pemeriksaan reproduksi, misal umur 42 hari sebelum di IB, atau pemeriksaan ulang dari PKB di umur 6 bulan misalnya. Nah, itu penting karena kita harus tahu kapan dia melahirkan. Nah, kemudian jalankan SOP gangguan reproduksi, gangrep. Kalau kita bicara gangrep, targetnya adalah sapi itu, kalau kita katakan gangrepnya sudah tidak ada, SOP gangrepnya sudah kita jalankan, ketika sapi itu siklusnya bagus, kemudian dia bunting, itu berarti gangrepnya sudah terata. Tapi kalau masih kita temukan gangrep, misalnya kita temukan uh, siklus birahi yang tidak normal, kemudian kita temukan dia tidak bunting-bunting, berarti ada masalah di reproduksi. Yang harus kita segera lakukan, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita uh, lakukan, itu yang harus kita laksanakan. Jadi mungkin next week, Dr. Langgeng mesti akan bicara mengenai gangguan reproduksi. Kemudian SOP inseminasi ya, jalankan terutama hygiene ya, menjaga kebersihan dari gan IB, kemudian tadi saat sebelum kita melakukan IB, jadi semua harus kita lakukan. Kalau SOP ini kita jalankan, insya Allah reproduksi akan bisa meningkat. Kemudian setelah itu pemilihan sapi yang tepat. Jangan sampai nanti kita memilih sapi yang kurang tepat. Nah, kalau di kita di Dairy Pro ini pemilihan sapi ini bisa dilakukan sampai tingkat genom. Jadi kita bisa memilih dengan dengan pemeriksaan gen, kita bisa tahu sapi-sapi dengan reproduksi yang baik misalnya, atau sapi yang memiliki kans untuk produksi susu yang tinggi misalnya. Dari pemeriksaan gen ini kita bisa tahu sehingga kita bisa memilih tujuan dari kita beternak. Mungkin itu materi yang kita bisa berikan. Monggo kalau ada pertanyaan kita akan berdiskusi lebih banyak. Baik, terima kasih Dokter Chandra atas materinya. Sangat berisi, sangat berbobot sekali, sangat menarik. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bentar, saya coba bacakan ya. Ini dari DPC Parapetindo Kabupaten Sumeneb. Izin saya bacakan ya dok. Semenjak ada PMK, S per C tambah tidak baik-baik saja. Apakah adanya vaksin PMK yang notabene adalah virus yang dilemahkan akan berpengaruh terhadap siklus estrus, khususnya masyarakat Madura Raya yang sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Matur nuwun. Jadi yang ditanyakan apakah vaksin PMK itu berpengaruh terhadap siklus estrusnya. Monggo, monggo dok. Ya tadi sudah saya singgung ya mengenai PMK. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, vaksin yang diberikan ke sapi itu,
vaksin PMK itu sebenarnya tidak ada pengaruh dengan siklus birahi, tidak ada hubungannya dengan apa kebuntingan, tidak ada hubungannya sebenarnya. Karena yang diberikan vaksin yang diberikan itu bukan vaksin live ya, tapi vaksin kill ya. Nah, vaksin kill ini sebetulnya kan punya shelf life juga ya. Jadi 6 bulan. Kenapa PMK-nya nggak habis-habis? 6 bulan setelah itu nggak di booster ya, balik lagi ininya. Karena kekebalan tubuhnya didapat secara buatan. Jadi secara vaksinasi. Kalau dia terinfeksi, kemudian dia terbentuk kekebalan tubuh, seharusnya tidak ada infeksi ulang ya, reinfeksi. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa sih SPRC-nya tinggi gitu, apa besar gitu ya? Itu salah satunya karena penyebab PMK tadi saya sudah eh, berikan clue-nya ya. PMK itu kan menimbulkan masalah, salah satunya adalah sapi tidak mau makan. Kalau sapi tidak mau makan sehari saja, mungkin masih oke. Nah, kita tahu bahwa inkubasinya bisa 7 sampai 14 hari. Bahkan ada yang lebih dari 2 minggu, dia tidak mau makan. Pada saat sapi tidak mau makan, otomatis asupan dari energi dan gizinya akan berkurang. Kita punya satu pengamatan ya, penelitian di daerah Lembang itu. Ada satu kampung dia terkena PMK. Jadi yang lainnya PMK, nih PMK. Begitu PMK, nutrisinya sama pemiliknya, ya sama satu kampung itu ditingkatkan 3 kali lipat dari biasanya. Jadi kalau biasanya dia berikan pakan sapi perahnya itu 30.000, karena dia kena PMK diberikan sama dia 90.000 totalnya. Jadi 3 kali lipat. Dia investasi. Tapi hasilnya yang kita lihat ketika 3 bulan dan 6 bulan setelah PMK ya, karena kebetulan kita juga melakukan kajian ya, kita melakukan kajian reproduksi pasca PMK, itu rata-rata semua menurun ya, ininya apa sapi birahinya, IB-nya, birahinya tidak ada birahinya. Terus kemudian keberhasilan kepentingan juga jelek. Mereka bisa cepat recovery di jarak 3 bulan. Jadi yang lainnya masih masalah, masih ini. Sapi-sapi yang diberikan pakan 3 kali lipat itu meningkat ininya, produksinya hampir 70 sampai 80, artinya bukan meningkat ya, apa dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian saya juga melakukan penelitian tentang pengaruh dari mineral mineral untuk mempercepat sapi pasca PMK. Ini memang ada pengaruh signifikan eh, terhadap apa tingkat kadar dari estrogen dan progesteron. Jadi kalau sapi-sapi yang diberikan tambahan mineral pada saat dia terkena PMK, itu biasanya dia lebih cepat birahi dibanding sama dia tidak diberikan mineral tambahan. Jadi saran saya kalau misalnya karena PMK, nih, kalau betul-betul karena PMK ya, syaratnya yang pertama sapinya sehatkan dulu. Ya. Sehatkan dulu sapinya, setelah sapinya dinyatakan sehat, kembalikan dia bobot badannya, berikan pakan yang bergizi, termasuk tadi diberikan mineral. Ya, diberikan tambahan asupan mineral seperti magnesium dan garam misalnya diberikan. Kemudian Terima setelah itu baru kita lihat, jangan-jangan di saluran reproduksi ada masalah. Jadi perlu diperiksa ya, dicek ya. Eh, ini pentingnya mungkin teman-teman kolega dokter hewan memiliki alat yang namanya USG ya. Jadi selain metri check tadi, metri check itu kita bisa melihat cairan di luar ya. Tapi kalau USG itu kita bisa lihat masuk ke dalam. Jangan-jangan karena serviknya mengunci sehingga pus atau nanah yang ada di dalam itu tidak terlihat dengan metri check itu. Metriknya tidak temukan apa-apa. Nah, itu bisa saja ya. Nah, makanya kita perlu double setelah kita metri. Kalau dengan metri check aja sudah ditemukan, berarti otomatis ada infeksi. Infeksinya diselesaikan dulu. Jadi syaratnya bunting itu sebelum diiber dia harus sehat dulu, ya tidak ada infeksi. Kan kemarin sudah ditekankan sama dokter Dedi ya, infeksinya dihilangkan dulu. Kalau infeksi sudah hilang, dia birahi, kawinkan, insya Allah jadi bunting. Oke, itu jawabannya, dokter Dedi. Iya, terima kasih dok. Eh, jadi intinya harus disembuhkan dulu ya Bukan dulu. PMK-nya, kemudian dipulihkan dulu, baru kita ini direproduksinya. Ya. Iya. Kemudian kalau tadi tentang metrik check, kalau misalnya di lapangan itu tidak ada, bisa pakai alternatif apa dok? Yang mungkin di peternaknya itu kan ngecek gangguannya tadi Ya mesti ini ya harus mesti ada. diadakan alatnya ya alatnya. Karena tuh memang perlu alat untuk ngambil itu ya, ngambil
eksudat ya di cairan. dalam itu. Iya. Nah, untuk bisa kita melakukan evaluasi di Daily Pro kalau nggak salah juga menyiapkan ya, menyediakan kalau Bapak Ibu sekalian petugas. Nah ini ya, saya ini ya Dokter Deni, saya Iya. melakukan pemeriksaan USG saya di 3 tempat ya, 3 titik. Satu titik itu dia menggunakan metri check. Jadi SOP dia IB itu sebelum melakukan IB, dia melakukan metri check dulu. Nah itu hasil IB-nya itu 3 kali lipat tingkat keberhasilannya dibanding sama daerah yang dia tidak melakukan pemeriksaan sebelum dia melakukan IB. Jadi datanya saya ada. Gitu. Menggunakan. Jadi luar biasa memang pemeriksaan reproduksi sebelum kita melakukan IB. Iya, Jadi benar-benar. lebih baik ditunda, dilakukan tadi pemeriksaan diobati dulu setelah selesai, kemudian baru lakukan IB. Jadi memang kan kendala yang di masyarakat kita itu sudah di IB berulang kali tidak jadi kebuntingan. Karena memang mungkin tidak dilakukan Betul, pemeriksaan di awal itu gitu dok. Dengan menggunakan metri check itu. betul, Gitu. betul. Jadi gini, Iya buat jadi. nah, Iya. jadi kalau di rahim itu ada masalah, ya, tidak mungkin akan terjadi namanya penempelan. Jadi Iya. fetus yang sudah terbentuk ini, ya, tadi oosit sama sperma ini kalau sudah bertemu ya, dia harus ada penempelan dengan dinding uterus. Kalau dinding uterusnya dia mengalami peradangan atau mengalami masalah, ya ada cairan, ada lendir, ada pus, ada tidak mungkin terjadi penempelan. Kalau tidak ada penempelan, otomatis tidak ada perkembangan dari si fetus tadi. Begitu intinya. Jadi harus sehat. Iya, ya betul sekali dokter. Jadi intinya para peternak yang sudah dilakukan peng-IB-an berulang kali tapi tidak terjadi kebuntingan harus dicek status reproduksinya gitu. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, ketika sedang IB kita pakai pelicin agar gampang masuk saat rektal kita pakai cairan sabun atau mama lemon. Apakah pengaruh terhadap kualitas sperma jika terpapar cairan tersebut? Gitu dong. Jadi Jadi cairan yang cairannya buat iya. kegan IB ya. Mungkin cairannya kan dimasukkan ketika di papas itu lah. Mungkin ada yang masuk ke vulvanya gitu, terkena diganya. Tadi kan nggak Ya. diaplikasikan berarti yang dilap pakai Betul. Jadi gini, Bapak Ibu, siap sudah masukkan straw ya, kemudian kita mengunci ya, kemudian SOP-nya kan disemprot dengan alkohol, kemudian dibersihkan dengan tisu. Setelah itu tidak boleh ada zat yang lain. Jadi kalau misalnya kita masukkan itu, kemudian masih ada zat yang lain, itu biasanya membunuh sperma. Air saja bisa membunuh sperma. Jadi bukan hanya zat itu ya. Jadi eh, kalau bisa sabun sama itunya digunakan hanya untuk tangan kirinya ya, yang memegang yang masuk ke rektal gitu. Itu justru yang itu dibutuhkan. Tapi untuk yang GAN IB ya, GAN IB kalau bisa harus bebas dari semua jenis cairan. Bahkan air pun bisa membunuh sperma. Jadi sebelum itu dibersihkan dulu dengan tisu kan, SOP-nya ya. Plastik sheet setelah masuk semprot, kemudian baru masuk. Jadi vagina sudah bersih dulu. Jadi tidak perlu lagi tambahan yang lain. Biarkan nanti spermatozoa akan bertemu dengan cairan yang dihasilkan oleh serviks ya. Itu sebetulnya adalah alat transportnya si sperma untuk menuju ke ovum gitu. Terima kasih dok. Ini ada Baik. pertanyaan lagi dok dari Ya, Eka Dok. Yulianti Singkawang. Izin bertanya Bapak, untuk pemberian Sodakoi tadi apakah ada batasan atau takaran pemberiannya? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Baik, takarannya tadi 100 gram ya per ekor per hari. 100 gram itu bisa dibagi dua, misalnya 50 gram pagi, 50 gram sore bisa. Tapi lebih bagus lagi langsung diberikan ya. Tujuannya apa? Sodakoi ini sebetulnya untuk mengkondisikan rumen dari sapi. Jadi ketika sapi itu dia stres ya, kemudian rumennya dia menjadi asam, itu biasanya membunuh bakteri. Dengan kita memasukkan sodakoi, tujuannya adalah biar kondisi di dalam rumen itu dalam kondisi yang stabil, ya, stabil sehingga bakterinya tumbuh. Karena prinsipnya ruminansia itu kita memelihara dari kondisi dari si rumen sapi. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini dari Alif Semarang. Kayak tadi pertanyaannya banyak banget ini Pak Alif nih.
Ada yang minta request mau foto sama Mas Panji ya? Ini mau tanya Pak, apa benar pengaruh kalau IB dengan semen beku double dosis itu meningkatkan keberhasilan? Itu dong. Eh, Kalau hasil penelitian kita ya, itu nggak ada pengaruh ya, double atau single. Nanti kalau saya bilang Pemborosan malah dok single ya? aja semua, kasihan itu. Pemborosan. Karena gini, Iya, kalau benar. kambing, ya, kalau kambing itu, karena kambing itu persentase motilitasnya rendah sekali. Ya. Makanya tingkat keberhasilannya harus double. Itu kita sudah beberapa kali coba, yang paling baik memang double. Kambing ya, IB kambing. Tapi Hmm. kalau sapi, sapi itu 40%-nya aja masih ada 10 juta sperma yang lari. Syaratnya tadi, pada saat kita lakukan pemeriksaan, kondisi dari motilitas, pergerakan progresif, kemudian dari dari kualitas dari spermanya itu normal semua. Artinya ekornya ekornya normal, ya tidak ada yang pendek, tidak ada yang patah, tidak ada yang bengkok, misalnya hasil pemeriksaan. Itu cukup satu straw. Artinya kalau satu straw kita, jadi kalau misalnya, loh, saya kalau pakai dua kok lebih berhasil. Ya kebetulan. Kebetulan di double berhasil. Kebetulan pas bisa berhasil. Tapi double atau single itu tidak pengaruh. Jadi saran saya tetap single saja, ya biar tidak ada Siap. terjadi pemborosan. Kemudian yang paling perlu dilakukan adalah pemeriksaan sebelum birahi dan pada saat kita mau melakukan IB. Jaga kebersihannya itu saja. Terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Teguh Adi. Apakah pemberian ampas tahu secara rutin mempengaruhi perkembangan alat reproduksi? Ampas tahu ya itu konsentrat ya. Jadi apapun yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Tapi kalau tujuan kita jadi gini, sapi ini eh, sapi ini kodratnya adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu membutuhkan serat kasar untuk kehidupan dari si rumennya dan reproduksinya. Jadi kalau bapak-bapak sekalian atau teman-teman peternak sekalian itu tujuan beternaknya pagawukan, ampas tahu bisa diberikan dengan target ya, jangan lebih dari 3 sampai 6 bulan. Karena 3 sampai 6 bulan nanti akan masalah biasanya. Ya kalau kita bicara skala skala ya, feedlot itu tidak ada yang memelihara sapi lebih dari 6 bulan dengan genjot konsentrat yang tinggi ya, yang protein yang tinggi. Kenapa? Karena begitu 6 bulan ke atas biasanya akan ada masalah asidosis, kemudian laminitis ya. Jadi akan ada masalah dan salah satunya adalah reproduksi. Jadi kalau kita pengen pelihara sapi reproduksi, perbanyak seratnya, perbanyak hijauannya. Jadi hijauan makan ternak itu, HMT itu, persentasenya harus lebih dari 60%. Kemudian baru dikejar dengan Baik, terima kasih dok. Ini ada lagi dari Abdul Rauf di Stan Agam. Izin dok, apakah suhu air towing semen yang terlalu hangat, apakah mempengaruhi motilitas semen? Janjang. Apakah suara saya terdengar dok? Iya, kan kasih. Izin dokter Canda, apakah suara saya terdengar? Di sini terputus-putus. Macam. Halo, dokter Chandra. Apakah suara saya terdengar, dok? Terdengar jelas. Dokter Chandranya Baik, yang nggak sambil ada, Bu. menunggu ini, ya, dokter Chandranya yang keluar. Saya menunggu dokter Chandra masuk, kita coba menyapa ya. Ini ada banyak sekali peserta-peserta webinar ini dari beberapa daerah. Ini Iya. ada maaf tadi yang lampu sudah, tempat saya. sudah. Iya dok, tidak apa dok. Iya. Sinyalnya yang agak sebentar. Jadi tadi pertanyaannya, tadi saya bacakan dulu ya dok. Apakah berpengaruh kalau IB dengan apa tadi? Bentar, bentar dok. Air suhu air towingnya itu
pakai yang hangat, apakah mempengaruhi motilitas semennya? Suhu Oke, Ewing semen yang terlalu hangat, apakah mempengaruhi motilitas semennya? Monggo. jadi gini, kalau kita bicara IB ya, pada saat kan IB itu sudah masuk ke dalam ruang vulva ya, menuju serviks, itu sebenarnya sudah ranahnya medik. Kalau sudah ranahnya medik, berarti kita bicara mengenai kepastian. Hangat itu harus ditentukan berapa derajat. Kalau kita bicara hangat di tangan kita, itu belum tentu sama dengan tangan kawan kita. Kita bicara hangat karena kita sering masukin tangan kita misalnya ke dalam ke dalam air yang panas, kita nganggap derajat panasnya ya biasa aja gitu. Padahal teman kita nggak pernah, dia biasa di hawa yang dingin ya, pegang itu mungkin panas. Jadi hangat ini harus ditentukan berapa derajatnya. Kenapa kita menggunakan derajat tadi? Untuk kepastian. 37,5 ini antara 37 derajat Celcius ya, itu adalah angka yang pasti. Artinya kalau kita menggunakan alat, saran saya kawan-kawan inseminator bisa investasi ya, beli murah kok itu termometer yang untuk mengukur suhu air ya. Itu bisa dipakai ya. Jadi jangan menggunakan tangan, jangan menggunakan perasaan ya. Sama seperti kita misalnya eh, se- se- segenggam misalnya. Terus saya ini kan tidak tahu berapa gram. Gitu. Tapi yang paling penting adalah suhu di 37. Suhu 37 ini bahasanya sebenarnya hangat-hangat kuku gitu. Tapi hangat-hangat kukunya kan perlu kita terjemahkan agar sama ininya ya, persepsinya dengan suhu. Suhunya adalah 37 derajat. Memang kalau dipegang hangat-hangat kuku. Nah, itu mempengaruhi dari kapasitasi. Jadi gini, semen ini kan posisinya tadinya tidur ya. Jadi kalau kita tahu, semen ini ketika dia dibekukan, itu kan dia tidak bergerak. Dia diam karena didinginkan dia. Metabolismenya itu diturunkan sampai dia tidur, sampai dia tidak bergerak. Towing ini adalah cara membangunkannya. Coba kita bayangkan kita ya, kalau misalnya kita lagi tidur, tiba-tiba kita dibangunkan ya dengan kondisi yang berisik. Itu kan kepala kita pusing ya. Kan kita terus emosi, jadi nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita dibangunkan dengan cara yang smooth ya tadi, dengan suhu yang nyaman, dengan suasana yang nyaman, ini kan semua energinya akan keluar dengan baik, sehingga dia akan berlari dengan maksimal. Nah, kapasitasinya dia itu terjadi pada saat dia berlari itu ya. Jadi pada saat dia sudah tidur kemudian dibangunkan dengan baik ya, kemudian dia akan lari ya, dengan lari sambil mematangkan kepalanya itu, sehingga pada saat dia ketemu sama sel telur, dia sudah siap untuk menembus sel telurnya. Nah, kalau semua itu diperlakukan dengan baik, insya Allah hasilnya juga dengan baik. Jadi ya tadi suhunya hangat, tapi hangatnya harus ditentukan berapa derajat Celcius. Karena kalau ada yang biasa pegang pegang pasir panas gitu, pegang itu suhu 40 derajat aja masih terasa hangat gitu ya. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ini ada lagi pertanyaan dari Ali Jepara. Di akhir birahi terkadang muncul lendir bercampur darah. Ada pengaruh dengan keberhasilan IB yang dilakukan tidak ya, Dok? Monggo, Ya, Dok. dilihat ya bentuk darahnya. Kalau darahnya segar, 3 hari setelah estrus itu normal. Itu kita sebut dengan fase namanya met-estrus. Tapi kalau misal 3 hari atau 3 sampai 5 hari setelah estrus, dia muncul pendarahan dengan ada gumpalan ya. Kemungkinan besar, apalagi itu IB kedua misalnya, IB ketiga, kemungkinan besar IB yang sebelumnya itu jadi. Kita melakukan IB, kemudian terjadi aborsi. Itu yang kedua. Jadi makanya tadi kita ini sebagai sebagai apa inseminator itu memang ininya berat sekali tanggung jawabnya. Jadi harus memastikan dulu nih siapa yang mau kita IB ini bunting apa enggak. Tapi kalau misalnya setelah di IB dia keluar lendir kemudian dia ada darah ya, itu normal. Itu tidak apa-apa. Itu bagus. Malah kondisinya biasanya itu hasilnya bagus. Oke, ini ada peserta yang resen, yaitu dari Yudi Aceh Tamiang. Bapak Ya, Yudi, monggo. mendengarkan suara saya? Ya. Monggo, silakan ingin bertanya. Bapak Yudi, tolong dibuka mikrofonnya.
Tolong dibuka mikrofonnya Bapak Yudi. Masih merah. Iya, Suaranya belum mikrofonnya. mikrofonnya belum di. Suaranya belum masuk. Mikrofonnya tolong dibuka. Bapak Yudi, mikrofonnya, mikrofon. Mohon maaf masih di mute. Di unmute ya, di unmute. Ya, 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 terima kasih. Tadi ya, host sudah, di Pak. unmute-nya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ini ya sebelumnya saya terima kasih atas partisipasi dari Kabupaten Magetan yang telah mengadakan webinar ini. Eh, Selamat siang, Dok, menjelang sore. Perkenalkan saya Yudi dari pengawas bibit ternak di Aceh Tamiang, Dok. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan ini saya sudah 2 tahun bertugas sebagai pengawas bibit, yang dimana kita mendistribusikan stro-stro bagi petugas-petugas kita di lapangan, Dok. Akan tetapi namanya di pemerintahan ya, Dok, tentu kekurangan itu masih ada. Bahkan saat ini pun keterbatasan kami ini di bidang alat, ketika bibit stro itu yang dikirimkan ke kami tidak bisa mengecek secara detail berapa kapasitas spermanya karena keterbatasan alat. Yang ingin saya tanya, Tok, kira-kira ada nggak inisiatif ataupun cara lain lah istilahnya agar ketika stro yang kita bagikan itu eh, berhasil dilaksanakan oleh petugas-petugas IB kita. Nah, itu yang pertama, Dok. Yang kedua, ini kan saya sering, Dok, ngambil straw di atas kontainer di luar, di melebihi batas ambang yang telah dijelaskan tadi. Eh, Akan tetapi, ketika kita evaluasi dengan petugas-petugas, alhamdulillah ini straw-nya masih masih aman, Dok. Ini apakah kebetulan ataupun karena memang sering saya lakukan itu, Dok. Bahkan karena kita nggak ada alat untuk pinsetnya, nggak ada sarung tangan, nggak ada ya kan. Jadi kita berhubungan dengan N. Yang ketiga, Dok, eh, terkait N, Dok. Ini namanya pemerintah saat ini kan efisiensi anggaran ya, Dok. Jadi kami pun di kabupaten ini kewalahan untuk pengadaan N, untuk saat ini kami masih mandiri. Jadi tahun sebelumnya dia ada pengadaan, tetapi tahun ini kami mengadakan sendiri dan kami bersepakati dengan petugas-petugas untuk mengumpulkan dana dan mengambil N. Nah, ini kan ketika petugas ingin meng-IB dari satu titik ke titik yang lain, mereka akan menggunakan N, Dok. Kira-kira ada nggak alternatif ketika jaraknya itu kita tidak menggunakan N, tetapi dengan pendingin lainnya, kira-kira bisa nggak, Dok? Ya, mungkin itu dulu pertanyaan saya, Dok. Terima kasih, Dok. Baik. Tadi yang pertama, saya lupa ini. Tadi yang pertama apa pertanyaannya? Kualitas ya, pemeriksaan kualitas ya. Jadi gini, sebenarnya pemeriksaan kualitas itu gampang aja. Cukup punya mikroskop ya, kemudian objek glass, kemudian NaCl fisiologis sudah bisa melakukan pemeriksaan minimal adalah motilitas. Jadi kita nggak perlu yang canggih-canggih, motilitasnya kita periksa. Metodenya ada, nanti kalau nggak salah di ini banyak cara metodenya. Jadi kita menggunakan spot ya, bisa pojok kiri, pojok kanan, atas bawah ya dihitung, kemudian tengah. Nanti berapa persen itu ininya. Ya. Jadi yang paling gampang itu motilitas. Secara apa? Secara itu bisa dipertanggungjawabkan ya, secara ilmiah ya. Kenapa? Kalau dia bermasalah, itu biasanya motilitasnya rendah. Nah, kalau kita bicara eh, pemeriksaan yang lain, itu bisa dilakukan periodik, misalnya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tapi yang paling penting 1 bulan sekali minimal ya kita melakukan motilitas. Jangan-jangan tadi karena kita sering turun naik itu ya, turun naik ini ternyata motilitas sudah rendah. Ada 30%, ada 20% yang bergerak, yang lainnya mati. Jadi pemeriksaan motilitas hanya modal mikroskop, objek glass, ya, fisiologis itu bisa kita cek. Nah, pembesarannya kalau nggak salah sekitar 100 kali ya. Itu normal ada ini. Sebenarnya saya mau tambahkan materi itu, tapi kan karena ini sifatnya umum, jadi
nanti malah bikin ngantuk gitu kalau saya berikan itu pemeriksaan itu ya secara detail ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, betul. Jadi kan kita ini manusia ya, manusia itu hanya berusaha. Ya, tetap kepentingan itu miliknya Gusti Pangeran ya, miliknya Tuhan ya. Kita bilang mortalitasnya 10% dok, ternyata bisa bunting. Ada bilang mortalitasnya 50% dok, nggak bisa bunting. Gitu. Tapi yang pasti kita ini kan ada beberapa ramu-ramu yang harus kita jaga. Kalau misalnya betinanya yang aseptornya itu bagus, ya, dengan mortalitas kondisi sperma yang kurang baik pun dia bisa menerima. Selama sepanjang buntingannya tidak ada masalah, kemudian lahirnya normal, itu baik. Gitu. Tapi harus tetap diperbaiki karena kita tidak tahu di masa yang akan datang apa yang kita lakukan hari ini mungkin akan berakibat fatal misalnya. Misalnya harapan kita ini berjalan dengan normal gitu, ternyata tidak ya. Karena mungkin aseptornya bermasalah, ada faktor yang lain. Jadi faktor ini akan saling terkait ya antara kualitas. Tapi dengan adanya webinar ini, harapan saya yang tadi kita melakukan pengambilan straw itu di atas leher, nah, cross line itu jangan dilanggar gitu. Jadi jangan sampai investasi tadi, efisiensi pemerintah kan ada ya. Harusnya cuma cukup beli sekali kan jadi belinya 3 kali gitu ternyata begitu hasil pemeriksaan. Nanti terkaget-kaget sekali begitu nanti. Dan data itu bisa membantu juga teman-teman di ini ya pemerintahan. Artinya data itu kan bisa digunakan sebagai tulisan ilmiah, hasil kajian setiap bulan ini pemeriksaan sekian persen itu hasilnya begini gitu. Itu kan bisa juga dibuat tulisan ilmiah. Kemudian terkait N2 ya, memang kita tidak bisa ini ya mentoleransi, artinya gini, memang harus wajib N2 karena apa, posisi dia tidur. Tapi kalau dalam kondisi yang tadi di lapangan ya kita sulit, ini ada beberapa teman-teman itu melakukan modifikasi dengan tujuannya towingnya, tapi yang paling penting adalah towingnya harus smooth ya, jangan sampai terjadi yang namanya cold shock. Walaupun sebetulnya di sperma ini ya, di straw ini dia sudah diberikan krioprotektan. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian ya, terutama yang di bagian pengawas podcast tahu lah, kalau kita cek itu dalam dengan menggunakan mikroskop, pada saat towing itu sebetulnya sperma ini berhadapan sama bilah-bilah SS yang tajam yang bisa membunuh kepalanya si sperma ini. Nah, krioprotektan ini dia menjaga itu biar tidak jadi cold shock. Nah, kalau cold shock itu terjadi terus kemudian dia membunuh ini, begitu sampai di aseptor, persentasenya akan semakin kecil. Nah, saran saya yang pertama, kalau memang tidak dilakukan towing dengan baik, misalnya panjang perjalanan, ada juga yang dia melakukan towing sepanjang perjalanan. Misalnya. Kan towing ini sebetulnya kan suhu terbaiknya 37. Tapi bukan terus kemudian 37 ini harus dipakai gitu, enggak. Tapi dalam kondisi yang ekstrim, misalnya harus ke atas gunung, tidak mungkin bawa N2 cair, mungkin saja towing dalam perjalanan. Tapi timingnya harus dilihat. 20 menit itu adalah waktu maksimal sebelum dia dilakukan inseminasi ke aseptor. Jadi tidak boleh dilewati 20-25 menit. Begitu 20 menit sampai 25 menit ini dilewati, spermanya sudah menunggu lama di straw, kemudian dia harus berlari. Bayangkan kalau misalnya kita ya, juga nunggu nih, ya nggak ada ini, terus kemudian kita dilepas suruh lari. Kan lemes ya. Akhirnya targetnya yang harusnya nyampe di tanduk uterus, ya, kemudian ketemu sama pujaan hatinya, ternyata sudah lemas. Ini yang harus kita lihat. Karena kapasitasinya ada di situ. Ya. Energinya dia harus simpen pada saat dia mau lari itu dia harus cukup energinya sehingga dia bisa lari sekencang-kencangnya untuk bertemu. Sehingga waktu 24 jam tadi, ya 24 jam itu spermanya tidak terlewati. Dia ideal ya, tidak ideal sebetulnya, tapi memang kita harus hadapin. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian ini ada lagi satu dok dari Ayu Prasasti. Ada Ibu Ayu. Ibu Ayu bisa dinyalakan mikrofonnya? Ibu Ayu sama kameranya bisa dinyalakan? Oke, baik. Dok, Punten Baik, mau terima kasih. tanya. Monggo silakan.
mau tanya dok, sebenarnya tadi udah disinggung sama Pak Yudi sebelumnya, karena saya kebetulan di kampus kan ya dok. Kalau biasanya kalau kita mau praktikum beli stro gitu, itu beli dari UPTD-nya itu pakai tremos aja gitu. Tremos terus kayak tremos botol air panas, terus kita nanti di kampus buat ngecek mortalitasnya. Sebenarnya apakah penggunaan tremos doang itu juga mempengaruhi ketika nanti kita cek mortalitasnya? Karena emang kalau ketika dicek itu terjadi penurunan mortalitasnya. Itu sebaiknya transport yang baik itu seperti apa? Gitu. Mungkin itu, dan satu lagi untuk tadi kalau tidak salah disinggung ketika setelah persalinan itu ditunda untuk IB lagi itu 2 kali estrus. Nah, untuk 2 kali estrus itu apakah ada treatment yang harus kita berikan ketika tidak di IB kan, dan itu pengaruh hormonal atau akan mempengaruhi hormonal si sapinya nanti ketika mau kita IB kan atau tidak gitu. Ya, baik. Jadi media transportnya terutama kalau kan kalau buat penelitian itu berarti kita harus perlu ketepatan ya. Nah, perlu ketepatan berarti kita harus lakukan media transport yang maksimal sempurna. Jadi kalau bicara mengenai tempatnya termos itu nggak cukup, tapi tergantung jarak. Kalau tempat UPTD-nya dekat ya misalnya cuma jarak setengah jam, 1 jam nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya dia agak jauh, bisa di atas setengah jam, ya otomatis kita harus siapkan kontainer N2 cair ya khusus ya gitu. Jadi untuk jadi kita bicara mengenai sementara ya. Kalau sementara nih tidak untuk disimpan itu bisa saja sah-sah saja. Tapi kalau misalnya dilakukan pemeriksaannya bukan hari ini, untuk misalnya besok atau besoknya lagi, nah itu kita perlu media transportnya baik. Sama seperti tadi petugas di lapangan ya. Kalau misalnya dia langsung diinseminasikan ke sapinya, tidak perlu harus sempurna gitu, harus bawa kontainer yang besar misalnya ke lapangan, harus bawa ini dua cair yang full, tidak perlu. Karena kita butuh timing tadi ya. Kalau timingnya tadi hanya untuk pada akhirnya kita butuh yang kita butuhkan apa, itu yang kita apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya tadi jaraknya tidak terlalu jauh, silakan dengan menggunakan termos tertutup asal dalam kondisi tetap dengan N2 cair. Tapi kalau misalnya hanya termos saja gitu diberikan air, itu kan towing, nanti pasti mempengaruhi mortalitas, mempengaruhi motilitas, dan mempengaruhi kualitas dari spermatozoanya ya. Terus tadi yang pertanyaan kedua apa ya, saya agak Bisa diulang, Mbak Ayu, untuk pertanyaan keduanya. Di saya juga putus-putus tadi, nggak terlalu terdengar. pertanyaan keduanya apa, Baik? Silakan Mbak Ayu, pertanyaan Tadi kan keduanya. untuk setelah melahirkan itu sebaiknya dijeda 2 kali estrus untuk diIB-kan ulang. Nah, selama jeda 2 kali estrus itu, apakah itu akan mempengaruhi sapinya ketika nanti akan kita IB-kan? Dan apakah harus ada treatment lain yang kita berikan selama 2 kali estrus itu untuk sapinya? Baik. Jadi sepanjang kita melakukan SOP yang kemarin diajarkan Dokter Dedi ya, persiapan pasca melahirkan, jangka waktu 2 kali estrus itu cukup diberikan treatment standarnya. Jadi tidak perlu diberikan treatment khusus ya. Tetap diberikan pakan yang baik, kemudian diberikan mineral, diberikan minum yang cukup, sudah cukup ya. Dengan catatan tadi tidak ada infeksi ya. Kalau sudah dilakukan treatment biasanya tidak akan ada infeksi. Jadi 42 hari itu hanya menunggu waktu estrus sehingga dia mati. Jadi tidak perlu ada treatment khusus. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan SOP itu ya, SOP pasca melahirkan, ya tentu kita harus melakukan istilahnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kita harus lakukan sambil menunggu dan terjadi infusi uteri. Tapi biasanya akan mempengaruhi ya. Jadi timing itu sebetulnya golden time-nya adalah pada saat dia setelah melahirkan. Jadi sekitar 3 minggu. 3 minggu itu adalah golden time bagaimana kita memperpendek carving interval. Jadi ketika sapi itu melahirkan, kita tidak melakukan SOP melahirkan, ya, masa transisinya tidak dilakukan, itu biasanya akan mempengaruhi periode berikutnya. Sapinya jadi sulit birahi lagi, ya minimal ya, dia tidak menunjukkan gejala birahi. Atau misalnya birahi, kemudian di IB, dia tidak jadi misalnya,
butuh misalnya minimal 2 kali atau 3 kali IB baru di IB. Makanya saran saya biasanya kalau sudah dua kali siklus IB, kemudian di IB 2 kali dia tidak mau tidak jadi, ya, saran saya lakukan pemeriksaan reproduksi. Paling bagus lagi selain MetriCheck ada digunakan USG. Ini tuh. Baik, terima kasih dokter. Gimana Mbak Ayu? Sudah cukup pertanyaan ya? Dokter, ini ada waktu sampai jam berapa, Dok? Ini masih banyak sekali pertanyaannya. Loh, sampai maghrib juga nggak apa-apa, dok. Oh, siap. Sambil ngabuburit ya, Dok ya. Baik, Dok. Izin saya bacakan lagi pertanyaannya, Dok. Ini masih sekitar sudah kue, Dok. Dari Iya. Muhammad Waris Andriansah. Nah, kondisi misalnya sapinya itu bunting, positif bunting, dengan pemberian sudah kue itu apa berpengaruh terhadap janinnya yang dikandung sapinya gitu? Baik. Sapi bunting itu diberikan soda kue aman. Jadi soda kue ini tidak pengaruh ke sana. Jadi bekerjanya si soda kue itu hanya sampai di rumennya saja. Jadi dia mengkondisikan rumen. Jadi bapak-bapak sekalian, peternak-peternak milenial ya, terus kawan-kawan peternak, soda kue ini adalah bagaimana cara kita memelihara dari rumen. Jadi kalau kita pelihara sapi itu peliharanya adalah rumennya. Rumen yang sehat, sapinya sehat. Kalau rumennya sakit bermasalah, biasanya bakterinya mati. Jadi kenapa kita mesti bantu pakan misalnya fermentasi ya, silase. Itu kan sebetulnya proses yang ada di dalam rumennya sapi yang kita lakukan di luar ruangan ya dia. Kita bantu dia sehingga palatabilitasnya dia meningkat gitu. Begitu dimasukin dia nggak perlu lagi nih fermentasi yang lebih lama karena sudah siap dia untuk dimakan. Tapi ada efeknya. Nah, salah satunya tadi bisa saja ada efek negatif karena tadi ada perubahan metabolik yang kita lakukan di tubuhnya dia. Jadi kalau soda kue dengan sapi bunting Kemungkinan malah tidak ada justru pengaruh. membantu dia untuk tidak stres. Nah, kalau dia tidak stres, pedetnya dia akan Janinnya akan tumbuh dengan lebih aman. normal gitu. Oh, iya, siap. Oke. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Ini ada lagi, Dok, dari Bella Azari Tarigan. Kenapa sapi liar lebih susah jadi IB daripada sapi sistem keram lebih mudah IB? Apa penyebabnya ya, Dok? Ya, Sapi liar lebih susah gitu. eh, gini, masalahnya ada di eh, metabolis ya, metabolis terus kemudian juga waktu ya, waktu siklus birahinya. Yang kesulitan yang pertama adalah yang saya bilang metabolik ya. Kalau sapi yang dikeram itu pakannya kita setting, kita bisa menargetkan dia harus pakan apa. Makanya tadi saya bilang, begitu sapi itu kita keram ya, kita pelihara, berarti tanggung jawab pakannya ada di kita. Bagaimana kita men-setting dia sesuai dengan kebutuhannya sapinya, reproduksinya bagaimana. Tapi begitu diliarkan, yang dia makan adalah apa yang dia temukan. Nah, sapi ini kan punya volume. Begitu dia makan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya dia makan, kemudian volume tercapai, tentu ada beberapa kompensasi yang harus diberikan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ya, exercise. Exercise sapi dikeram itu kurang. Walaupun ada efek buruk dan negatifnya ya, positif dan negatifnya. Positifnya mungkin tadi dia tidak terlalu banyak makan energi sehingga apa? Sehingga asupan energinya bagus untuk yang tadi ya masuk ke ovariumnya. Tapi kalau yang sapi yang diliarkan itu kan dia jelajahnya bisa lebih dari 5 kilo mungkin ya satu hari ya gitu loh. Apalagi yang sehari-hari misalnya dia hanya sebulan sekali untuk diperiksa reproduksinya. Makanya biasanya kalau di sapi-sapi yang dilepas liarkan itu tidak menggunakan inseminasi buatan. Biasanya mereka membuat kelompok-kelompok dengan ada pejantan. Jadi dengan menggunakan kawin alami biasanya lebih lebih maksimal gitu. Tapi memang efek negatifnya dengan adanya jantan ini akan terjadi peluang inbreeding yang lebih besar. Nah, itu yang menurut saya pengaruhnya di situ. Jadi kalau diliarkan itu biasanya kita menentukan waktu birahinya agak sulit. Kapan dia birahinya, terus kapan dia mulai birahinya itu yang sulit ya. Itu yang bisa mempengaruhi dari keberhasilan dari ini. Baik, terima kasih, Dok. Ini masih ada lagi, Dok, dari Dodi Mahlil Furkan. Izin bertanya, Dok, umumnya sapi-sapi eksotis lama waktu birahinya sampai beberapa jam.
Soalnya ada beberapa sapi di daerah saya waktu birahinya itu ada yang sampai 3 hari. Itu pripun dok? Eksotis ini maksudnya crossing ya? Ya mungkin seperti itu dok. Atau mungkin Pak Dodi bisa bertanya langsung, Pak Dodi Mahlil. Ya mungkin kita asumsikan seperti itu dok. Sapi-sapi Jadi gini ya, crossing. uh, kalau dia birahinya lebih dari 1 hari, 3 hari, kita sebutnya sebagai prolong estrus. Ini pembahasan nanti sebenarnya lebih dalam lagi dengan Dokter Langgeng ya di next week ya. Jadi prolong estrus, jadi menyebabkan estrusnya yang dia lebih dari 1 hari sampai 3 hari. Ada lagi nanti yang kondisi yang disebut dengan delay ovulasi. Jadi ovulasinya itu harusnya tadi 7 sampai 12 jam ya ovulasi. Kemudian terjadi kemunduran ovulasi misalnya. Jadi sampai 3 hari. Itu juga bisa mempengaruhi dari reproduksi. Memang belum ada penelitian yang secara khusus ya mengenai hal ini. Tetapi memang dugaan sementara itu adalah akibat dari eh, crossing tadi ya, crossing. Jadi memang ini kan seperti ini ya, seperti buah si malakama ya. Kita pengen sapi kita lebih besar ya, lebih cepat gemuk ya. Dengan kondisi yang lokal, kemudian kita kawinkan dengan sapi-sapi di luar ya. Nah, ini bisa menimbulkan masalah di reproduksinya. Salah satunya itu tadi. Jadi bergeser waktu birahinya. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menemukan sapi seperti itu. Yang dilakukan adalah kita melakukan IB terakhir kali dia terlihat estrus. Jadi kalau misalnya 1 hari dia estrus, IB. Kemudian besoknya dia estrus lagi, kita lakukan IB lagi. 3 hari dia terlihat estrus, kita lakukan IB lagi. Nah, itu biasanya persentase keberhasilannya akan lebih tinggi daripada kita lakukan IB cukup sekali. Itu. Iya dok, ini ada lagi dari Sumatera dok, dari Sobat Ngarit. Izin bertanya dok, bagaimana menentukan waktu IB yang pas di lapangan? Karena di lapangan kita tahunya waktu sapi mulai birahi kan dari peternak. Tapi kita nggak tahu laporan dari peternak itu benar apa tidak waktunya gitu. Terus misalnya laporan sapi minta kawin pagi hari, mungkin sapinya nggak di kandang, ternyata sebenarnya sapinya sudah mulai birahi malam hari gitu. Jadi mungkin itu yang di apa di peternak seperti itu. Nah itu gimana dok? Ya, ini bukan bukan kitanya harus menyelesaikan sapi, nih sapinya harus menyelesaikan kita berarti. Jadi gini, memang salah satu kendalanya kalau sapi dilepas liarkan itu ya, kita tidak tahu tadi makanya tidak tingkat kebersihannya rendah. Karena mungkin saja yang terlihat pada saat itu, pada saat berkumpul misalnya, biasanya kan 1 hari itu mereka dilepas, nanti dia sore pulang itu kan makan, nah baru terlihat pada saat sore itu. Makanya perlu dilakukan adalah sebelum dilepas itu kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan kebuntingan. Makanya butuh pengawas sebetulnya, pengawas, tandain nanti sapi-sapi yang birahi. Memang agak sulit kalau kita bilang misalnya eh, kita menentukan sapi-sapi yang diliarkan itu kapan birahinya. Yang jelas tadi kita bicara mengenai 3 klaster ya. 3 klaster keberhasilan IB itu ditentukan oleh 3 hal ya. Yang pertama SDM itu adalah peternaknya. Jadi kalau peternaknya telat melaporkan, ya pasti akan terjadi ketidakberhasilan dari IB. Tapi tetap SOP-nya 2 kali 3 kali IB dia tidak berhasil, wajib dilakukan pemeriksaan. Kalau dilakukan pemeriksaan ternyata sapinya tidak masalah ya, sehat semua gitu ya, reproduksinya bagus. Berarti kita bisa bergeser ke faktor yang lain tadi 3 klaster ya. Tadi ya, sapi, SDM sama semennya. Kalau SDM-nya sudah bagus ya, sapinya sudah bagus, semennya berarti. Jadi tiga ini aja yang kita berkutat, kita evaluasi. Jangan-jangan tadi kan kita udah ketahuan masalahnya di peternak nih. Bagaimana caranya mensiasati laporan peternak tepat waktu misalnya. Ya, apakah dengan fast respon ya. Misalnya pagi, kalau kita sudah laporan dia pagi, kemudian kita lakukan sore, sebenarnya sudah bagus, sudah baik. Gitu. Tapi tingkat keberhasilan yang rendah, nah itu yang kita evaluasi. Jangan-jangan ya, jangan-jangan sapinya bermasalah secara reproduksi. Jadi kita harus periksa dulu sapinya, ya reproduksinya. Gitu. Jangan-jangan ya peternaknya sudah benar gitu. Cuma ya tadi pemeriksaan reproduksi tetap harus dilakukan. Ya dok, baik dok. Ini ada lagi dok dari Sapidus. Ini tanya dok, kalau birahi tenang itu apa penyebabnya? Dan kalau N2CR habis, apa bisa diganti dengan es batu untuk membawa bibit ke lapangan? Kita hampir sama dengan sebelumnya. Monggo silakan.
Yang pertama itu penyebab silent heat ya. Silent heat ini kan satu satu kondisi ya. Sapinya tidak menunjukkan gejala sekunder, gejala klinisnya di birahi. Seperti tadi naikin ya, kemudian bengkak gitu. Dia tidak menunjukkan itu. Tapi sebetulnya bersiklus ya. Jadi kita bicara siklus itu ada di dalam. Siklus reproduksi itu adanya di ovarium. Gejala klinis dari birahi itu adanya di luar yang kita lihat. Jadi kalau kita tidak melihat gejala klinis birahi, belum tentu dia tidak bersiklus. Penyebabnya apa berarti? Penyebabnya adalah hormonal salah satunya. Kalau hormonnya tidak cukup untuk menunjukkan gejala klinis dia birahi, biasanya dia tidak birahi. Ya, tidak menunjukkan gejala birahi. Salah satu penyebab dia eh, bermasalah dengan hormonalnya adalah pertama pakannya. Pakannya sesuai dengan kebutuhannya tidak. Karena kebanyakan peternak itu pelihara sapi itu mulai dari pedet ya, darah, terus kemudian dia bunting, dia melahirkan, kemudian dia bunting lagi, itu pakannya sama. Kasihnya satu gerobak misalnya, satu gerobak terus ya, tidak ada peningkatan. Itu yang pertama, faktor Terus, pertama ya. oke. Yang kedua faktor bisa menyebabkan faktor gangguan. Jadi hormon-hormon reproduksi itu juga dia selain dia bereproduksi untuk hormon reproduksi ini juga dia bertindak sebagai imunologi. Jadi sebagai imun di dalam tubuh. Jadi Bapak sekalian, ketika misalnya kita punya sapi dia dalam kondisi bunting kemudian mati, itu kan ada contoh ya, ini contoh. Kemudian ada reaksi dia keluarkan aborsi ya. Itu sebenarnya adalah tindakan imunologi dari si hormon tadi. Dia keluarkan sama dia dianggap benda asing. Sehingga tidak ada lagi benda di dalamnya. Nah, fungsi hormon ini bekerja otomatis. Makanya tadi saya bilang, tidak boleh ada infeksi. Begitu ada infeksi, hormon akan bekerja keras dia bagaimana caranya mengatasi masalah yang ada di uterus. Kayak estrogen misalnya, harusnya dia tinggi ya, tapi karena ada masalah di dalam uterusnya, dia tidak bisa produksi udah bagus, tapi dia bekerja untuk yang lain, tidak bekerja untuk reproduksinya. Sehingga dia tidak bisa menunjukkan gejala reproduksi yang sekundernya tadi, ya. Tidak ada gejala klinisnya. Jadi ada paling tidak ada dua faktor ya, karena penyakit, karena nutrisi. Gitu. Ini tuh. Baik. Baik, terima kasih dok. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Cuma nggak mungkin kita bacakan satu persatu. Jadi mohon maaf eh, untuk Bapak Ibu yang sudah ini mungkin nanti bisa japri ke dokter langsung mungkin. Oke, bisa. Atau mungkin yang kemarin yang disampaikan sama Dokter Dedi ada grup yang mau dibuatkan. Monggo nanti silakan. Gitu. Terima kasih dokter atas materinya. Sama-sama dokter Denny. Ini kita kembali ke Pak Tony. Pak Tony masih stay untuk Bapak Tony? Bapak Tony masih Mbak, masih stay? masih ngikuti. Ya, monggo. Untuk closing statement, monggo silakan Bapak. Terima kasih, atensinya luar biasa. Memang reproduksi ini sesuatu yang sangat menarik. Titik awal dari sebuah kegiatan breeding ini kan memang kuncinya ada di reproduksi, terutama yang dibahas hari ini itu adalah proses dari awal sampai akhir kegiatan inseminasi buatan. Jadi terima kasih Pak Dr. Hewan Chandra Bramantya, luar biasa apa penyampaian materinya dan jawabannya memang luar biasa. Semoga menjadi pencerahan kita semua, terutama tadi banyak disampaikan kejadian-kejadian di lapangan yang perlu pemecahan dan belum kita dapatkan jawabannya di literatur. Sudah ada jawabannya di Pak Dr. Hewan Chandra. Untuk peserta semua, terima kasih sudah mengikuti dari awal, dari pagi sampai siang ini. Jangan lupa ngisi link presensi. Kemudian diikuti yang ngaji ngarep ini masih ada satu webinar lagi besok, insya Allah besok Selasa. Terima kasih Dokter
Chandra, terima kasih dari Bro semua peserta. Eh, Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapat hari ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tony. Terima kasih Dokter Chandra atas waktunya juga, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga nanti bisa diaplikasikan di ternakan kita ya. Kemudian saya ulangi sekali lagi untuk presensi nanti akan di-share oleh panitia. Jadi monggo silakan sudah mulai di-share, silakan untuk mengisi untuk mencetak sertifikat. Kemudian saya ucapkan lagi terima kasih kepada tim support yang mendukung terlaksananya webinar ini, yaitu dari Dompet Duafa, dari Dairy Pro, terima kasih banyak. Kemudian dari peternak muda, dari peternak tani muda, dan juga dari Oksigen 24. Semoga rezekinya makin berkah-berkah, berlimpah gitu. Baik, kita akhiri webinar ini sudah ya. Mohon maaf untuk yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya banyak sekali dok. Mohon Iya. maaf. Nanti bisa di Akhiri grup itu yang pertanyaan ini dibuat dengan sama Dokter bacaan Deding. hamdalah. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa nanti ditonton YouTube-nya, siaran ulangnya, dan jangan lupa di like dan subscribe di Peternak Milenial Magetan. Kemudian nanti ada jadwal selanjutnya itu di hari Senin Pak Tony, infonya. Insya Allah hari Senin itu materinya lebih menarik lagi gitu. Materinya lebih menarik lagi. Gitu. Dari saya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dokter, mohon maaf dokter kalau ada hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada yang request pantun ya. Saya tadi mau mantun ini. Lumba-lumba ikan cupang. Sampai jumpa di webinar mendatang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Jilat ya, atau nuwun. Iya, terima kasih dokter.